jumpa lagi dengan saya Cika di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda semua pada hari ini. Terima kasih baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen yang selalu menyaksikan tayangan kami ini. Saya ucapkan selamat bergabung, semoga tayangan kami ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Karena Gracia Community ada di Purwokerto untuk orang yang tidak sempurna dan gerejanya orang yang tidak suka bergereja. Teman-teman, kita sudah masuk di bulan ke-9 tahun ini, yaitu di bulan September. Patut kita syukuri jika hari-hari ini roda perekonomian sudah mulai berjalan lagi dengan baik. Dan dunia pendidikan serta semua sektor kehidupan sudah dapat bergerak kembali walau pemerintah masih memperpanjang PPKM di level 1 di Jawa sampai Bali. Mari kita tetap terapkan protokol kesehatan yang ada sehingga Indonesia bisa segera terbebas dari pandemi ini dan bisa segera menjadi endemi. Tidak dipungkiri efek dari adanya pandemi ini yang kurang lebih sudah 2,5 tahun melanda Indonesia. Dan tidak sedikit juga para pelaku usaha, baik itu pengusaha mikro, menengah, sampai atas, bahkan yang lebih besar tidak bisa bertahan dan akhirnya tumbang. Sehingga para pelaku usaha saat ini harus berpikir dan bekerja lebih ekstra keras untuk bisa kembali menjalankan usahanya dengan baik. Bahkan lebih dari sebelumnya, dengan memperbaiki manajemen dan berinovasi, serta berkreasi lebih lagi untuk bisa bersaing di pasar global ini. Kita tidak bisa terhindar dari masalah atau hal yang tidak dapat kita hindari, seperti adanya pandemi COVID-19 ini, atau hal lain lagi. Tapi yang kita percaya, Tuhan peduli kepada kita semua. Pertanyaannya, apakah Anda mau berserah kepada Tuhan? Build Different, tema renungan firman Tuhan untuk kita semua yang akan dikupas secara tuntas oleh Pastor Eliezer Sutopo dari Lawang, Jawa Timur. Namun sebelumnya, rekan saya, Betty, Kinham, dan Dita bersama GCC Band akan menyanyikan sebuah lagu. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Dan semuanya telah melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi teman-teman semua, jangan kemana-mana dulu ya, tetap stay tune di channel ini. God bless you. Sama-sama kita nyanyikan dengan segenap hati. Ada kuasa dalam pujian. Nyanyikan bersama-sama. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bertahta di atas pujian umatnya. Bila
Selamat sore, kita berjumpa lagi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya juga mengucapkan selamat datang untuk kita semua, baik yang baru pertama kali hadir maupun yang sudah lama beribadah di tempat ini. Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Ya, saya akan memberi judul renungan kita sore hari ini dengan pembangunan kembali. Pembangunan kembali. Kita melihat bersama-sama di dalam Nehemia 2 ayat yang ke-11 sampai 18. Nehemia 2 ayat yang ke-11 sampai 18. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka tibalah aku di Yerusalem, sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang Lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja, karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang Lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbang telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Puji Tuhan, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Bapak Ibu, membangun rumah itu perlu perencanaan, ya kan? Membangun rumah itu perlu sebuah gambar. Kalau seseorang ingin bangun rumah tanpa adanya gambar, ngarang gitu ya, rumahnya akan jadi apa nanti kira-kira? Morat-marit ya, kalau orang Jawa ngomong ya, morat-marit gak iso jadi rumah sing genah. Nah gitu ya. Nah perlu gambar, perlu yang namanya juga bahan yang baik. Karena sekarang banyak bahan-bahan di luar sana yang jelek juga ya kan, ya sama-sama harganya sama begitu, tapi bahannya jelek, kualitasnya buruk begitu. Ada juga yang kualitasnya bagus tapi harganya agak miring, juga ada yang sangat mahal begitu, ya. Jadi bahan material untuk gedung, untuk rumah itu bermacam-macam. Kemudian pekerjanya juga sama ya, nyari pekerja juga nggak gampang. Digaji sedikit salah, digaji banyak tekor, ya kan? Repot gitu jadinya. Instruktur juga mandor dan lain-lain. Semua harus siap. Nah, saya pernah melihat ada sebuah blueprint dari sebuah gedung ya Bapak Ibu. Mereka harus menyertakan setiap detil sentimeter dan meter yang ada di gedung itu, di gambar itu maksudnya, di blueprintnya itu. Kalau ada sedikit yang kecoret dikit ya, semua akan berbeda. Orang mungkin tidak teliti, waduh beda 1 senti aja, bolpennya salah ya, bolpennya kan ada yang khusus itu,
nggak bisa main-main. Apalagi kalau yang manual itu dulu kan masih pakai harus yang tipe 1.0 atau berapa itu bolpennya ya kan. Jadi digambar, salah dikit dibuang, salah dikit dibuang. Sudah gambar banyak, garis sana sini, salah dikit dibuang. Sampai seperti itu detailnya Bapak Ibu. Ya. Jadi untuk menggambar seperti itu orang harus memilih yang tepat juga. Ini yang gambar pinter apa enggak, punya pengalaman apa tidak. Otomatis dia harus pernah gagal ya kan. Orang yang pernah gagal belajar dari kesalahan untuk bisa memperbaiki diri lebih baik sehingga dia bisa bikin gambar yang lebih baik lagi, begitu kan? Itu logikanya kita. Tapi kalau orang yang baru pertama kali, waduh, dredeg doh kita ya. Ini orang belum pernah gambar, tiba-tiba praktek pertamanya itu di gedung kita. Waduh, bagaimana ini ceritanya ini kalau sudah begitu ya? Tentu saja ini jadi pertimbangan seperti itu ya. Nah setelah tergambar, bahan harus diperbincangkan seperti yang tadi saya katakan, mau pakai bahan apa, setelah semuanya ada, sekarang waktunya cari pekerja, harus yang benar-benar kuat. Jangan ada yang umur separuh baya disuruh kerja, nanti kalau udah bingung kesehatannya, bingung kita semua ya kan. Nah, harus yang tegas, yang badannya keker-keker begitu ya. Jadi kalau disuruh itu gampang gitu, cepat selesai, cepat beres. Setelah semuanya itu ada, kemudian mandornya juga dipilih, ada juga mandor yang sukanya korup kerjaan. Waduh, ini kalau sudah korup kerjaan ini repot ya Bapak Ibu. Nah, semuanya jadi tekor gitu. Penjualnya tekor, yang beli juga tekor dan lain sebagainya. Harus dipersiapkan secara baik-baik. Nah, apa jadinya kalau tiba-tiba pekerja yang untuk gedung itu tiba-tiba mogok karena bayarannya nggak cukup? Apa jadinya kalau bahannya kurang mungkin? Apa jadinya kalau misalnya aja, kalau saja ada masalah waktu pembangunan itu dilakukan, entah ada yang ambruk, entah ada yang pecah, ada yang meninggal waktu pekerjaan itu dilakukan, kan semua jadi masalah. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, membangun tembok ternyata itu tidak mudah ya. Nah bangsa Israel saat itu punya tembok Yerusalem. Tetapi akibat dosa yang mereka lakukan, mereka tidak menyembah Tuhan yang benar, mereka justru menyembah patung-patung yang justru tidak disukai oleh Tuhan. Tembok itu akhirnya diruntuhkan Tuhan sendiri lewat tangan Nebukadnezar. Ya. Nah, bangsa Israel adalah sebuah bangsa yang tegar tengkuk, menimbulkan kemarahan Allah. Seperti yang kita ketahui, akibat dosa mereka itu yang luar biasa, Tuhan akhirnya menghukum mereka. Nah, Allah memakai Nebukadnezar untuk menghancurkan tembok Yerusalem itu. Nah, sebagai dampaknya karena bangsa Israel ini berkhianat dan tidak menunjukkan sikap apapun yang bisa menyenangkan hati Tuhan, mereka akhirnya harus menerima konsekuensinya. Tembok Yerusalem itu hancur akibat kesalahan mereka, akibat hubungan yang salah antara mereka dengan Tuhan. Lewat kejadian itu pun banyak orang Israel juga mati. Ya, pada akhirnya hanya sisa-sisa mereka yang mau taat saja kepada Tuhan. Tapi di sini Allah juga memakai Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Jadi Tuhan memakai dua orang ya Bapak Ibu. Satu Nebukadnezar untuk menghancurkan tembok Yerusalem. Yang kedua Tuhan memakai Nehemia untuk membangun kembali yang tadinya hancur menjadi sebuah tembok yang perkasa lagi. Masa itu Bapak Ibu, ketika tembok itu hancur oleh Allah ya, bangsa Israel seolah terlihat sebagai bangsa yang gak punya kekuatan. Sedikit pun gak punya kekuatan. Mereka seperti bangsa yang telanjang. Orang kalau
dalam peperangan ya, di dalam peperangan seorang prajurit itu pasti pakai yang namanya baju sirah, kemudian ketopong keselamatan itu adalah helmnya gitu, terus kemudian kasutnya ya kan, pedangnya, perisainya, semua lengkap. Tapi kalau temboknya hancur, ini temboknya Yerusalem hancur, itu seperti orang yang nggak pakai apa-apa. Nggak pakai apa-apa, disuruh terjun ke medan perang ya. Nah itu ya sama aja dengan bunuh diri akhirnya. Mereka seperti bangsa yang tidak lagi memiliki benteng pertahanan untuk kota mereka. Sehingga ketika lawan mereka lewat, penyerangan itu sudah pasti akan dilakukan begitu. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, melalui peristiwa kehancuran tembok Yerusalem ini, sesungguhnya Tuhan sedang menghajar mereka untuk kembali taat kepada Dia. Siapa orang-orang yang harus taat kepada Tuhan? Kalau di sini nggak ada kata lain, mereka semua harus taat kepada Tuhan. Seperti seorang anak yang dididik oleh orang tuanya, orang tua yang normal itu pasti akan menghajar anaknya kalau nakal. Yang nggak nakal aja kadang-kadang kalau beleot dikit langsung kamu jangan kurang ajar begitu ya. Kamu sing pinter, nggak boleh macem-macem. Nah misalnya begitu. Ya, orang tua yang normal itu pasti akan menegur anaknya, menghajar anaknya. Apalagi kalau nakal di rotan ya. Zaman saya masih SD dulu suka hujan-hujan, kalau sudah musim hujan gitu senangnya minta ampun karena saya bisa basah-basahan sesuka hati begitu. Begitu pulang-pulang, nama saya kalau di rumah dipanggil Ea ya. Ea, Meme, nah, ceter, langsung nangis-nangis begitu ya. Nah itu pengalaman di masa kecil yang tidak akan mungkin terlupakan. Jadi kita pun semakin bisa belajar, oh iya berarti kalau hujan-hujan nggak usah macem-macem ya. Kalau hujan sudah, yang repot itu orang banyak nanti kalau sakit, kalau masuk angin, kalau nanti batuk pilek. Yang repot itu mama papa, yang repot itu om tante-tante ST3 dulu. Kalau misalnya kita ada pengerja di kampus itu manggilnya om tante-tante ST3 begitu. Yang repot itu mereka, karena papa mama marah. Kita ini hujan-hujan begitu. Nah Bapak Ibu, orang tua yang normal mereka pasti akan menghajar anak yang paling dikasihinya. Begitu juga Allah kita yang hidup, yang berkuasa atas diri kita. Pada saat itu Dia menghajar habis-habisan bangsa Israel yang tegar tengkuk ini. Supaya mereka sadar kembali. Supaya mereka dewasa pemikiran mereka. Nggak jadi anak kecil lagi yang mikirnya suka hujan-hujan. Ya. Yang kemudian sifat Allah yang sesungguhnya ini muncul dan kita bisa katakan bahwa Allah tergerak hatinya bagi bangsa yang sangat dikasihinya. Ketika Ia melihat kondisi bangsa Israel yang menyedihkan saat itu, Dia tergerak untuk membangun kembali kota yang tadinya hancur. Dia bangun kembali lewat tangan Nehemia. Ada dua hal yang kita bisa pelajari dalam perikop ini Bapak Ibu. Yang pertama, Allah menghukum itu adalah tanda cintanya kepada orang yang sangat dikasihinya. Kalau kita belum dewasa iman biasanya ya, kita akan berpikir Tuhan itu jahat kalau menghukum kita. Selama ini orang Kristen banyak sekali yang masih menganggap bahwa kalau kita berdosa kita dihukum. Berarti artinya kita ini takut sama hukumannya atau takut sama Tuhannya. Ya. Orang yang dewasa iman, orang yang pengertiannya betul-betul berkaitan dengan firman Tuhan, punya hubungan yang erat sama Tuhan, dia takut sama Tuhannya, bukan takut sama hukumannya.
Kalau orang takut sama hukumannya, nanti satu kali waktu dia bisa benar, dia ngelawan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita tidak ingin menjadi orang yang seperti ini. Kita ingin menjadi orang yang punya hubungan yang baik, yang dekat sama Tuhan, supaya hukuman-hukuman itu tidak kita jalani ya. Karena kita punya hubungannya dekat sama Tuhan, taatnya sama Tuhan, tekunnya sama Tuhan, disiplin hidup kita sama Tuhan. Cuma Tuhan saja yang kita agung-agungkan. Tapi kalau kita ini takut sama hukumannya, larangannya, ya 10 perintah Allah itu kan sebagian besar adalah larangan. Ketika kita hidup di dunia ini. Larang, dilarang ini, dilarang itu, jangan ini, jangan itu. Tapi kalau kita takut sama itu saja, artinya kita sedang salah ini hatinya ini. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi seperti orang Farisi. Orang Farisi hebat secara Taurat, hukum yang mereka pelajari hari demi hari, firman Tuhan, ya, merupakan hukum Taurat itu adalah firman Tuhan juga. Tapi mereka fokusnya sama hukum Taurat, bukan sama Yesusnya. Di masa perjanjian baru. Mereka enggak takut sama Allah yang justru memberikan perubahan di masa perjanjian baru. Mereka takutnya sama hukum. Orang Farisi kalau takut sama hukum, mereka juga akan dihukum oleh Tuhan. Mungkin tidak oleh hukum Taurat sendiri, tapi oleh Tuhan sendiri yang menghukum. Ya kan? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita hidup tidak takut pada hukumannya, tapi takutlah pada Tuhan. Karena dialah yang mempunyai segala sesuatu, apapun yang kita kerjakan haruslah kita juga takut akan Tuhan. Jadi gak heran Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa sampai bangsa Israel ini menjadi bangsa yang tegar tengkuk, karena mereka berdosanya itu udah kayak kehidupan sehari-hari. Sudah seperti biasa mereka lakukan dosa-dosa itu. Sehingga kalau Tuhan tegur sampai sedemikian rupa, itu sudah sewajarnya. Nah, sampailah waktu di mana saat itu Nehemia berkesempatan untuk menjadi berkat bagi bangsa Israel. Di ayat 12 dikatakan, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem. Dia enggak kasih tahu siapa-siapa. Dia bangun tengah malam, orang lain enggak tahu, ya, cuma ada orang yang bersama dengan dia saja. Yang diberikan Allah dalam hatiku. Juga tidak ada binatang lain kepadaku kecuali yang kutunggangi ini. Nehemia melakukan perjalanan mengitari kota Yerusalem tanpa diketahui orang lain. Ia berjalan menyusuri wilayah yang terbilang cukup besar itu dan memperhatikan dengan sungguh kira-kira apa yang bisa dikerjakan. Ini orang pilihan Tuhan yang berusaha untuk membangun kembali, ya, dia observasi, istilahnya seperti itu. Dia survei, kira-kira apa yang harus saya lakukan kalau sudah menjumpai tembok Yerusalem yang hancur seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, saya membayangkan sejenak apa ya jadinya kalau kita ini berada di dalam kondisi orang Israel pada saat itu. Ini kita bicara tentang sebuah bangsa yang tanpa pertahanan ya. Tanpa sebuah benteng yang melindungi bangsa itu. Kira-kira perasaan apa yang saat itu kita bisa miliki pada saat tembok itu sedang hancur? Pasti ada rasa takut. Rasa malu. Takut kenapa? Takut kalau nanti dijarah lagi sama bangsa lain. Diperangi lagi sama bangsa lain. Dirampok, dijarah lagi ya. Istilahnya barang-barang yang tadinya kita sudah kumpulkan bertahun-tahun. Bangsa lain datang dengan nyamannya, datang dengan istilahnya tidak ada kesulitan apapun begitu, gampangnya begitu. Mereka mengambil milik kita. Ya Bapak Ibu Saudara, ini akan menjadi sebuah
mimpi buruk yang akan kita alami kalau misalnya saat itu kita berada di tengah bangsa Israel yang sedang hancur temboknya. Ya, kalau kita punya rumah, jadi ini seperti rumah yang nggak ada penjaganya. Kalau sudah nggak ada penjaganya ya maling bisa masuk sesuka hati dong, ngambil barang juga sesuka hati begitu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kondisi yang seperti itulah yang dialami oleh bangsa Israel yang tidak taat karena kesalahan mereka, karena dosa-dosa mereka kepada Tuhan. Mereka tidak lagi punya pertahanan yang cukup untuk musuh, untuk ketika mereka dilewati oleh musuh, ya, mereka justru menyerang bangsa Israel. Karena tembok itu sudah hancur. Nah, secara khusus di sini Allah menunjukkan kasih-Nya. Allah ingin mengerjakan sesuatu terhadap bangsa Israel yang bandel ini. Menghukum mereka, menghajar mereka sebagai tanda kasih-Nya yang ajaib buat bangsa Israel. Ada konsekuensi yang bangsa Israel juga sendiri harus belajar. Sebagai wujud perubahan hidup yang signifikan. Perubahan hidup yang diperbaharui. Bukan hanya tanda cinta saja yang diberikan Allah kepada umatnya, tetapi juga kepedulian Allah terhadap umatnya. Terlihat ketika ia memakai Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem itu. Nah, hukuman Allah kepada manusia itu belum tentu sepenuhnya adalah karena kebencian akan dosa manusia. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tentu kita harus tetap melihat hal ini sebagai satu kesempatan yang indah yang kita bisa syukuri bersama bahwa anugerah yang Tuhan berikan bagi kita itu tidak ada cara lain bagi manusia untuk tetap mengucap syukur. Karena Allah sudah sangat-sangat mempedulikan kehidupan kita. Apapun kelemahan dan keterbatasan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang merupakan kekurangan kita di sana sini, tetaplah bersyukur. Tetaplah berterima kasih kepada Tuhan. Karena hanya dengan demikian kita bisa merasakan kasih anugerah Tuhan meskipun dalam posisi Allah sedang menghukum kita. Allah sedang menghajar kita. Orang dihajar itu enggak enak ya kan. Orang dihajar itu sakit. Orang dihajar itu tidak membuat hati gembira. Sejak kapan ada orang yang dihajar punya hati yang gembira, diceples pakai rotan. Hahaha, ketawa sana sini. Kalau enggak orang gila Bapak Ibu ya kan. Tuhan menghukum kita adalah tanda cintanya bagi orang yang dikasihi oleh Dia. Yang kedua, Allah peduli kepada orang yang dikasihinya. Dia enggak cuma cinta, tetapi peduli terhadap orang yang dikasihinya. Ayat yang ke-18 ini menjadi ayat yang puncak karena Allah secara khusus menunjukkan pekerjaan tangannya kepada bangsa Israel melalui Nehemia pada saat itu. Ayat itu mengatakan, betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku. Ini menunjukkan akan begitu besarnya kasih Tuhan atas bangsa Israel. Allah memang menghukum bangsa ini agar mereka dapat kembali dimurnikan hatinya menjadi penghuni kerajaan yang sesungguhnya. Kepedulian Allah kepada bangsa Israel nampak ketika mereka tidak lagi menjadi bangsa yang bebal di hadapan Tuhan. Pengalaman Israel jatuh bangun ini tetap menjadi pengalaman berharga buat mereka karena mereka belajar lagi, mengerti lagi. Yang harus mereka pahami itu seperti apa? Bahwa tangan Tuhan ada berkuasa atas hidup mereka. Yang pada akhirnya juga lewat ajakan dan semangat yang diberikan oleh Nehemia, bangsa itu menjadi bersemangat lagi membangun kota itu kembali. Lanjutan
ayat yang ke-18 itu dikatakan di sana, dan dengan sekuat tenaga mereka melakukan pekerjaan yang baik itu. Semangat lagi. Setelah dihajar habis-habisan, dipermalukan sedemikian rupa, Tuhan tetap mempedulikan mereka. Menjadikan mereka kembali semangat, punya kekuatan yang baru lagi. Dan menurut data yang saya temukan, tembok itu dibangun pada tanggal 1 Agustus tahun 444 sebelum Masehi, ya, dan diselesaikan dalam waktu 52 hari, yaitu pada tanggal 21 September, dan kita bisa lihat pasal 6 ayat yang ke-15. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Wah, ini pembangunan tembok yang cukup cepat ya. Kalau dalam waktu 52 hari itu selesai. Biasanya kalau bangun tembok untuk sebuah bangsa itu mengitari bangsa ya. Sudah jelas namanya bangsa harus dikitari oleh tembok pertahanan. Itu enggak bisa makan waktu 52 hari sebenarnya. Tapi ini bisa makan waktu 52 hari. Sebuah waktu yang cukup singkat yang mereka bisa lakukan ya karena pertolongan Tuhan. Saya mengundang pemain musik dan tim PAW maju ke depan. Saat ini marilah kita Bapak Ibu yang terkasih melihat kesempatan belajar dari pengalaman bangsa Israel itu untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pribadi kita mungkin di masa yang lampau kita mengalami banyak hal yang membuat orang susah, membuat orang membenci kita, dongkol sama kita. Kita harus bisa memperbaiki itu. Orang di luar sana mungkin membenci kita itu karena kita ini harus tetap belajar menjadi dewasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bukan tidak mungkin setiap kita ini memiliki kesempatan yang sama seperti bangsa Israel. Sangat mungkin. Mereka pernah salah. Mereka pernah berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan hajar, tetapi tidak dibinasakan. Sampai akhirnya Tuhan memulihkan lagi bangsa Israel. Maukah kita saat ini memiliki kesempatan yang sama seperti mereka yang sudah bertobat? Kesempatan-kesempatan pengalaman kehidupan kita yang lampau biarlah itu menjadi masa lalu kita. Saat ini kita menyesali perbuatan kita. Bertobat dari masa yang lalu, dosa-dosa yang lalu. Pengalaman-pengalaman yang mungkin membuat banyak orang menderita. Minta ampun sama Tuhan. Jangan sampai kita ulangi lagi kesalahan yang sama. Karena kesempatan itu masih akan ada. Tuhan masih akan terus memulihkan umatnya. Tuhan masih akan terus memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru. Sehingga kita tidak menjadi pribadi yang hidup dalam keberdosaan kita lagi. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadilah pribadi yang diperbaharui. Tuhan akan senantiasa menggenapi rencananya dalam kehidupan manusia ketika kita menjadi pribadi yang diperbaharui oleh Kristus. Dan adalah sewajarnya bagi kita sebagai umat manusia untuk sekali lagi menyadari bahwa Tuhan itu peduli sama kita. Karena Dia masih memberikan kesempatan berkali-kali untuk kita bisa melakukan perubahan yang baik, yang besar, memberkati banyak orang, kita pun diberkati Tuhan, orang di luar sana yang belum percaya diberkati Tuhan juga, karena perubahan kecil mungkin yang kita lakukan, yang bisa menyenangkan Tuhan. Ia tidak akan tinggal diam Bapak Ibu. Ketika kita berusaha sekuat tenaga melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya,
pengikut Kristus nggak gampang ya kan? Tapi dengan kekuatan yang Tuhan berikan, nama Tuhan dipermuliakan, kita diberikan kekuatan, diberikan kedewasaan iman, sehingga terang itu akan muncul. Orang-orang yang belum percaya pun akan menjadi percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pesan yang dapat kita bawa pulang hari ini, Allah masih akan terus dan terus menunjukkan tanda cintanya kepada orang yang dikasihinya. Yang kedua, Allah peduli kepada orang yang juga dikasihinya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita menyanyikan lagu kedua tadi. Bersyukur untuk kesempatan sore hari ini Tuhan. Engkau menyertai setiap kami dalam kondisi kehidupan kami. Engkau menuntun langkah hidup kami sampai detik ini. Itu semua karena anugerah dan kasih-Mu yang setia bagi setiap kami. Dan biarlah hari ini kami mendapatkan pesan firman Tuhan di mana Engkau menghajar setiap kami, memberikan kami kesempatan untuk bisa bertobat kembali kepada jalan Tuhan yang benar dalam kehidupan kami. Kami sungguh memohon pengampunan dari Tuhan atas segala macam dosa yang pernah kami lakukan. Kami tidak ingin melakukan itu kembali ya Tuhan. Tapi biarlah kami mengalami hidup yang selalu menyenangkan Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, kami dapat
menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena dengan demikian hanya Tuhan saja yang mempedulikan kehidupan kami sampai kapanpun, sampai Tuhan datang sekalipun. Tuhan tetap memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang indah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah damai sejahtera, penghiburan, sukacita dari Tuhan Engkau limpahkan bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah kami terima hari ini, puji-pujian yang memberkati kami, firman Tuhan yang juga menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan, pakai setiap kami untuk kami bisa menjadi alat Tuhan yang luar biasa, menjalani perubahan yang besar di tengah dunia yang jahat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk GBT Yesus Kristus Juru Selamat JCC di tempat ini, gembala, jemaat dan majelis. Engkau tambah-tambahkan hikmat dan hati yang setia untuk mengikut Kristus kemanapun mereka pergi. Tetap Engkau jadikan mereka adalah terang dan garam bagi dunia. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu juga turun atas kami semua di tempat ini, jemaat yang datang hari ini, dan senantiasa memberikan jalan keluar atas permasalahan pergumulan kami semua ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tadakanlah hatimu, terimalah berkat yang turun dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, menyertai setiap langkah kehidupanmu. Kemanapun engkau pergi, dengan kakimu melangkah diberkati Tuhan, tanganmu melakukan sesuatu apapun diberkati Tuhan, pekerjaanmu, pelayananmu diberkati Tuhan, keluargamu, anak cucu menantumu diberkati Tuhan, cita-cita impianmu diberkati Tuhan. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput gereja yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Kita semua yang percaya katakan amin. Terima kasih untuk Pastor Eliezer Sutopo untuk renungan firman Tuhannya. Semoga kita semua dikuatkan dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih juga untuk semua rekan-rekan tim GCC Purwokerto. Anda semua luar biasa. Salam kompak selalu ya guys. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberi persembahan, sehingga program GCC Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya, untuk Bapak dan Ibu yang akan memberikan persembahan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, bertemu dengan pekerja di gereja, atau Bapak dan Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Teman-teman, walau pandemi sudah mereda, tapi mari tetap kita patuhi protokol kesehatan yang ada, yaitu dengan menggunakan masker saat berada di ruang tertutup atau di angkutan umum, cuci tangan pakai sabun, dan hindari kerumunan. Lindungi diri Anda, keluarga, dan Indonesia. Saya Cika, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.